1913010072 dari Prodi Budidaya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Undana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik sederhana, yaitu mengamati morfologi dan anatomi dari ikan nila. Video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Fisiologi Organisme Akuatik. Sebelum memasuki proses pengamatan, adapun tujuan dari kegiatan pengamatan ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui struktur morfologi dan anatomi ikan beserta fungsinya masing-masing. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama ada penggaris untuk mengukur panjang ikan nila. Kemudian yang berikut ada pisau untuk membedah ikan tersebut. Ada gunting untuk membantu pisau di bagian yang tidak dijangkau pisau. Kemudian ada pinset untuk mengangkat organ-organ dari ikan nila. Dan tidak lupa juga untuk menggunakan tisu untuk jika kotor atau melap-lap darah dari ikan tersebut. Kemudian ada papan untuk alas untuk membedah ikan. Kemudian yang berikut ada, tidak lupa juga menggunakan sarung tangan agar lebih higienis. Dan dalam membedah tentunya kita membutuhkan masker. Dan tak lupa juga bahan utama yang kita gunakan yaitu ikan nila. Ini adalah ikan nila yang kita akan gunakan. Oke, jadi kita akan masuk dalam tahapan yang pertama, yaitu morfologi ikan. Sebelum melakukan kegiatan praktikum, kita harus menggunakan masker dan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, langkah yang pertama yaitu mengukur panjang ikan nila. Ini ikannya, kita akan ukur panjangnya dengan menggunakan mistar. Ukurannya dari mulut sampai ekor, badan dan ekor. Di sini saya menggunakan ikan nila yang berukuran sekitar 5,5 cm. Oke, langkah selanjutnya kita akan menjelaskan morfologi dari ikan nila. Morfologi dari ikan nila terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Kepala ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ada mulut, cekung hidung di sini, dan mata, dan juga tutup insang. Ini adalah tutup insang di luar sini. Terus kemudian badan terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada sirip. Ini ada sirip. Nah, sirip ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sirip tunggal. Sirip tunggal sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu sirip punggung. Ini sirip punggung. Terus sirip dubur. Ini sirip dubur berada di bagian bawah. Terus sirip ekor. Kemudian ada sirip berpasangan, yaitu ada beberapa bagian lagi. Yang pertama ada sirip dada. Ini adalah sirip dada. Terus ada sirip perut. Sirip perut terdapat di bagian bawah sini. Oke. Kemudian yang terakhir ada sisik ini. Itu adalah morfologi. Dan kemudian yang terakhir adalah ekor dari ikan nila tipe homocercal. Oke, saya akan menjelaskan fungsi dari yang pertama, yaitu mulut. Mulut berfungsi untuk mengambil makanan, kemudian hidung untuk mencium bau, kemudian mata untuk melihat, tutup insang untuk menutup insang dari luar. Kemudian fungsi dari sirip-sirip ini adalah sebagai alat gerak, begitu juga dengan ekor. Tak lupa juga ada fungsi dari sisik. Fungsi dari sisik ini adalah melindungi tubuh ikan dari benturan atau ancaman.
Jadi baik, langkah selanjutnya adalah proses pembedahan ikan. Saya membedah ikan dari garis sini ke bawah. Biasanya orang membedah ikan dari bawah sini ke atas. Jadi baik, beginilah tampak organ tubuh ikan yang bagian dalam. Oke, saya lebih dekatkan kamera. Jadi ini adalah tampak bagian dalam organ ikan nila, dan terdiri dari di sini ada hati. Ini adalah hatinya. Ini adalah hati yang berfungsi sebagai detoksifikasi dan sintesis protein. Kemudian ada lambung. Ini adalah lambung. Ini bisa lihat. Oke. Lambung adalah yang berfungsi sebagai penampung makanan. Kemudian ada usus. Ini adalah ususnya, yaitu yang berfungsi sebagai penyerap sari-sari makanan yang dimakan oleh ikan. Kemudian ada kantong empedu. Ini adalah kantong empedu yang berfungsi sebagai membantu proses pencernaan. Kemudian yang berikut adalah jantung. Ini adalah jantung dari ikan nila. Jantung ini berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh ikan. Kemudian ada gelembung renang. Ini adalah gelembung renang, berfungsi sebagai pengatur kedalaman ikan saat berenang. Kemudian yang berikut ada ginjal. Ginjal terletak di bawah tulang punggung. Di sini dia ke garis urat begitu. Yang berfungsi sebagai membantu kestabilan air dan kondisi lingkungan yang stabil. Kemudian ada tulang. Ini ada tulang ikan yang berguna sebagai penyangga dari tubuh ikan itu sendiri. Kemudian yang berikut ada di sini ada anus. Di sini yang berfungsi sebagai tempat ekskresi bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan dalam tubuh. Kemudian di dekat anus ada lubang kelamin untuk alat reproduksi. Kalau pada ikan jantan namanya testis, kalau pada ikan betina itu ovarium. Selanjutnya saya akan masuk dalam tahap yang ketiga, yaitu mengamati organ penghasil hormon. Yang pertama yaitu hormon hipofisis. Hormon hipofisis itu sendiri berada di dalam otak, di sini yang berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan, produksi dan pembakaran energi. Selanjutnya ada hormon tiroid. Hormon tiroid itu sendiri berada di bagian bawah leher ikan. Nah, di bagian sini fungsi dari hormon tiroid ini sendiri sebagai pengatur metabolisme tubuh dan perkembangan otak. Selanjutnya ada hormon hipotalamus.
Hormon hipotalamus itu sendiri berada di bagian tengah bawah otak. Nah, hormon hipotalamus ini berfungsi sebagai pengatur rasa kenyang dari ikan tersebut. Selanjutnya ada hormon pankreas, berada di bagian perut bagian belakang di sini, di belakang sini, yang berfungsi sebagai pengeluaran enzim hormonal dan pencernaan. Yang berikut ada hormon pineal. Hormon pineal ini berada di dalam otak sini, yang berfungsi sebagai pengatur irama tidur alami dari ikan. Hormon interrenal. Hormon interrenal ini berada di bagian belakang ginjal. Ginjalnya di sini. Ya, di sini dia berada di bagian belakang. Dia berfungsi sebagai mengontrol proses osmoregulasi. Kemudian yang berikut ada sel kromafin. Sel kromafin ini sendiri terdapat di seluruh vena atau pembuluh darah, yang fungsinya masih menjadi kontroversi walaupun dia termasuk dalam pensekresian hormon, seperti menaikkan kadar gula darah. Kemudian yang berikut ada hormon ultimobranchial. Ultimobranchial ini berada di bawah kerongkongan hampir melekat dengan insang, yang berfungsi sebagai dalam peran metabolisme kalsium. Kemudian yang berikut ada hormon Kuhlsle-Stanius. Nah, hormon ini berada di atau melekat pada ginjal, yang berfungsi sebagai atau mensekresikan hormon staniokalsin. Yang berikut ada hormon neurohipofosa. Neurohipofosa ini berada di ujung dari tulang punggung di sini. Dia berada di ujungnya, yang berfungsi sebagai pengekskresi hormon oksitoksin dan arginin. Kemudian yang berikut ada hormon euforisis. Hormon euforisis ini berada di sepanjang spinal cord atau tulang, yang fungsinya masih menjadi kontroversi walaupun pergerakannya berpengaruh pada proses osmoregulasi yang berpengaruh besar pada ginjal. Kemudian yang berikut, pada ikan jantan ada hormon yang namanya testis atau organ yang namanya testis yang menghasilkan hormon spermatozoa. Itu berada di belakang anus. Dia berbentuk seperti luar. Nah, kalau pada ikan betina ada hormon yang berada di belakang anus ini namanya ovarium. Itu menghasilkan sel telur proses reproduksi. Organ yang terakhir adalah sistem renin-angiotensin. Sistem renin-angiotensin itu sendiri berada di dalam ginjal yang saya sebutkan tadi. Nah, fungsinya adalah pengatur tekanan seperti tekanan darah maupun tekanan air. Jadi baik, itu adalah kegiatan praktikum sederhana yang saya lakukan. Kiranya apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. See you.